Halo teman-teman semua, selamat pagi. Saya ucapkan selamat datang kembali di channel saya, Rafael Krisnazara TV. Kali ini saya akan membuat salah satu konten yang berbeda. Mungkin ini bisa kalian tiru bagi yang studi di luar negeri, baik itu di Singapura, Malaysia, dan Vietnam ataupun di negara-negara lain yang intensitas untuk membuang sampah sembarangan atau minimnya tempat sampah itu sangat kurang gitu ya, atau setiap kita buang sampah bukan pada tempatnya ada denda minimal berapa dolar gitu ya. Nah, kali ini akan saya berikan solusi kepada teman-teman yang melakukan studi di luar negeri. Inilah video selengkapnya dan simak apa yang akan saya sampaikan di video ini. Oke teman-teman, jadi EcoBrick ini adalah pemanfaatan suatu benda. Nanti saya akan tulis benarnya dari sumber yang saya percaya. Nanti akan saya tulis di slide di video setelah ini. Saya akan pendek aja kok. Nanti akan saya tulis inian singkatnya, bukan inian, penjelasan singkatnya kepada teman-teman semua. Oke, videonya sampai di sini dulu. Nanti di penjelasannya lanjut di selanjutnya, karena di video setelah opening ini akan dilanjutkan penjelasan tentang EcoBrick ini. Teman-teman, jadi EcoBrick ini merupakan salah satu teknik daur ulang yang tadinya bendanya itu jadi sampah ataupun jadi udah keinjek-injek, nantinya akan menjadi satu benda yang bermanfaat. Kira-kira begitu teman-teman yang saya baca. Nah, artinya apa? Saya pernah mendapatkan penjelasan tentang EcoBrick ini dari guru saya, bahwa nantinya ketika kita mengumpulkan sekian banyak botol EcoBrick, misalkan kita mendapatkan 50 botol, 100 botol, nantinya akan bisa menjadi sebuah benda untuk kita pergunakan sehari-hari. Misalkan kita lagi di kosan gak ada kursi, nah EcoBrick ini bisa membantu. Nah, setelah kita rakit menggunakan lem gitu ya, dia akan menjadi tempat duduk teman-teman. Hebat nggak? Pemanfaatan EcoBrick bisa menjadi sebuah benda yang berguna bagi manusia teman-teman. Gak cuma buat alam ya, buat manusia juga berguna teman-teman. Bayangkan, di ibu kota saja sudah banyak sampah-sampah yang sudah berserakan, tapi dengan adanya EcoBrick ini teman-teman bisa meminimalisir adanya sampah-sampah di ibu kota gitu teman-teman. Kira-kira seperti itu. Mengapa sih harus EcoBrick dan bagaimana caranya? Nah, mengapa harus EcoBrick? EcoBrick ini adalah salah satu cara bentuk untuk menyelamatkan dunia dari sekian banyak sampah-sampah yang dikirimkan lewat laut, kemudian mendesak ke pantai atau mendelap ke pantai, kemudian didiamkan saja, malah menjadi kasihan kepada hewan-hewan nantinya gitu teman-teman. Kenapa sih harus begitu? Justru kita harus membantu teman-teman. Jangan sampai kita buang sampah ke laut, kita buang sampah ke pantai, kita malah melukai isi di dalam lautnya. Contoh, waktu itu saya ditunjukkan satu video paus terkena atau makan makanan yang bukan dia makan, atau misalkan dia khususnya dia makan predator atau dia makan ikan kecil, tapi ini malah bahaya teman-teman. Malah dia menelan plastik sampah. Bayangkan itu teman-teman, bagaimana bahayanya dari kita membuang sampah ke laut. Oke, cara pembuatannya, caranya gampang teman-teman. Teman-teman harus menyiapkan, sekali lagi teman-teman harus menyiapkan botol aqua besar
yang biasa digunakan untuk mendaki gunung, satu saja, satu. Kemudian bisa sampah itu contoh kayak sabun colek itu bungkusnya kegedean, kalau misalnya nggak masuk, teman-teman bisa memotong hingga kecil lalu digulung lalu dimasukkan ke dalam botol aqua ini, lalu dibantu dengan kayu ataupun sendok disodok-sodok hingga masuk ke dalam, jika barang ini susah untuk masuk ke dalam botol tersebut. Nah, teman-teman kan tadi udah baca ya, slide yang sudah saya kasih permanfaatan dari sampah EcoBrick ini, dan juga saya sudah memberikan foto contoh-contoh EcoBrick tersebut gitu teman-teman. Kira-kira seperti itu. Kiranya teman-teman, jika teman-teman sudah mempelajari pelajaran ini ya, teman-teman luar biasa, teman-teman bisa sharing nanti di kolom komentar kepada teman-teman yang belum gitu loh. Kadang begini teman-teman, kita ini kasihan dengan bumi kita ingin menyelamatkan bumi, kita ingin menjadi pahlawan ya, pahlawan untuk menyelamatkan bumi dari yang namanya pencemaran lingkungan. Kadang-kadang masih aja orang untuk membuang sampah, ataupun masih aja orang yang tega membuang sampah-sampah tidak berguna, kayak contoh kasur ya, kemudian apa ya, ini kursi dibuang saja ke sungai, itu bisa mencemari lingkungan gitu, bisa menyebabkan lingkungan gitu teman-teman. Saya juga melakukan ekspedisi lintas negara guna memperbandingkan Indonesia dengan Singapura teman-teman. Ternyata teman-teman, intensitas buang sampah sembarangan di sana sangatlah berkurang. Karena apa? Karena di sistem pemerintahannya, bagi orang ataupun siapapun yang membuang sampah ataupun meludah sembarangan akan dikenakan denda. Kira-kira kalau Indonesia disamakan dengan negara yang menggunakan sistem denda ini, apa mau gitu loh. Justru ini malah membebankan orang-orang ataupun malah pekerja yang mengantarkan sampah ke pembuangan akhir di Bantar Gebang. Justru Bantar Gebang ini akan semakin ada stasiun untuk membakar sampah-sampah tersebut gitu loh, seperti di Jepang dimana yang tidak ditumpuk-tumpuk seperti itu teman-teman. Nah, pertanyaan dari teman-teman, misalkan ada yang nanya, masuk pertanyaan ke saya, baik itu di kolom komentar ya, baik itu di Instagram, apakah sampah-sampah ini menghasilkan bau ya. Selama ini saya melakukan factory riset di sekolah saya dulu ya, waktu saya SMP kelas 2, itu ternyata kita mencuci dulu barangnya dengan sabun, lalu kita masukkan ke dalam bukan tong ya, ke dalam jerigen ataupun ke dalam botol aqua yang sudah berisi sampah-sampah yang memang sudah bersih. Terus juga kalau misalkan ada teman-teman yang bertanya, apakah sampah-sampah contoh seperti diapers ataupun dot, apakah termasuk ke dalam EcoBrick? Sebetulnya sampah seperti popok ataupun pampers yang digolongkan golongkan ke dalam sampah yang mungkin bisa didaur ulang ataupun tidak gitu loh. Mungkin kalau jawaban dari saya mungkin tidak teman-teman. Karena apa? Karena kandungan di dalam diapers ini juga dia ada yang namanya molekul kapas untuk menyerap si
kotoran dari si bayi tersebut. Misalkan dari pipisnya si bayi, dari BAB-nya bayi gitu loh. Nah, kita gak bisa menjamin bahwa Pampers ataupun diapers itu bisa masuk ke dalam Ecobrik. Kenapa? Karena walaupun kita sudah cuci bersih, efek yang tersisa mungkin masih akan ada. Bau-bau pesing, bau-bau BAB yang sisa-sisa itu masih akan ada di dalam botol Ecobrik ini. Sedangkan botol Ecobrik ini itu harus barang-barang atau sampah-sampah yang emang sudah bersih gitu teman-teman. Ya mungkin kalau saya bisa ambil contoh, mungkin of course gitu ya, mungkin bisa untuk bungkusnya dari diaper tersebut bisa gitu loh, bisa kita potong-potong ataupun yang kita potong-potong yang mungkin jumlahnya akan bisa diperkecil gitu teman-teman. Jadi ini udah jelas teman-teman, sampah diapers atau Pampers ini tidak akan pernah masuk ke dalam golongan Ecobrik selagi Pampers itu memang bau gitu ya, bisa menghasilkan bau gitu. Nantinya akan sama saja teman-teman, nantinya akan sama saja kita sudah merakit jutaan Ecobrik, ratusan Ecobrik. Kalau misalkan Ecobrik ini ada bau sedikit ya sama saja teman-teman. Karena selama ini yang saya lakukan di sekolah, baik itu secara tur luar ataupun visit dalam gitu, itu tidak pernah seperti itu. Pasti diambilnya sampah-sampah yang seperti bungkus kopi, bungkus apa, aqua yang apa ada labelnya gitu, pasti akan kita masukkan gitu. Jadi mungkin efisiensi untuk diapers bisa iya, bisa tidak gitu teman. Kalau menurut saya diapers itu tidak tergolong di Ecobrik gitu. Terus apalagi barang-barang yang bisa dilakukan atau yang bisa dimasukkan ke Ecobrik ya. Yang bisa dimasukkan ke dalam Ecobrik bisa saja daun kering, atau bisa juga apa ya namanya, tisu ya, bisa juga tisu gitu. Tisu bekas kita pungut, kita ambil, kita masukkan ke dalam Ecobrik gitu teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah melakukan Ecobrik itu teman-teman bagus, teman-teman keren. Artinya apa? Teman-teman bisa menyelamatkan bumi ini dari ribuan bahkan miliaran sampah yang ada di bumi kita gitu loh, khususnya di Indonesia sendiri gitu teman-teman. Oke, ini ya saya kasih tahu golongan sampah yang bukan tergolong Ecobrik adalah bantal seperti ini nih, bantal seperti ini, itu bukan Ecobrik ya teman-teman, salah, itu bukan Ecobrik. Kemudian selimut bukan Ecobrik, meja bukan Ecobrik, kecuali barang seperti ini. Maaf, saya tunjukkan di sini. Nah, ini baru yang namanya Ecobrik. Ini adalah kotak sabun yang terisi hand sanitizer. Nah, ini baru tergolong Ecobrik teman-teman gitu. Ini mungkin bagi teman-teman yang awam yang belum tahu tentang Ecobrik, teman-teman di sini bisa belajar, di video ini bisa belajar, bisa bisa mempelajari teknik-teknik pembuatan Ecobrik gitu. Karena waktu itu saya ketemu dengan orang yang sama seperti kita yang menciptakan Ecobrik itu di daerah Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat kalau nggak salah.
daerah tanah Jakarta Pusat gitu, itu juga kita diajak ke taman, kita diperlihatkan cara pembuatannya, dan itu nanti akan dikoleksi gitu loh, syukur-syukur gitu teman-teman. Kalau keren nih lagi, kalau bisa lebih keren, kita masukkan tanah, terus kita tanamkan pohon, kita cek, kita riset apakah selama beberapa hari tanaman ini bisa survive, bisa hidup, atau akan menguning, akan mati gitu. Itu bisa saja teman-teman. Ini juga pernah saya lakuin, ternyata antara bisa ataupun tidak gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin teman-teman belum tahu bahan-bahan apa aja yang harus disiapkan untuk pembuatan e-commerce. Pertama, teman-teman siapkan dulu botol bekas, jangan botol yang orang tua teman-teman pakai untuk masak misalkan, atau botol untuk teman-teman rebus Indomie. Mohon maaf, carilah botol yang memang yang benar-benar atau betul-betul clear ya, sama aja nih, memang betul-betul yang betul-betul kering dan juga gak ada bau dari basi dari si air tersebut gitu loh. Yang kedua yang harus teman-teman siapkan adalah kayu untuk mendorong ya, gunanya si kayu ini, kerjanya dia untuk mendorong si sampah yang kita pungut ini ke dalam botol besar itu teman-teman ya, ke dalam botol besar gitu. Jadi disorok-sorok, begitu sudah masuk sudah. Nah itulah, sekali lagi, ini adalah cara kita untuk menyelamatkan dunia dari pemanasan global, atau dari yang namanya irigasi gitu. Irigasinya apa? Kalau biasanya irigasi itu kan air laut tinggi, bisa saja air laut tinggi tapi membawa sampah gitu loh. Jadi ini cara baik untuk menyelamatkan hewan-hewan seperti penyu, atau menyelamatkan seperti halnya hiu yang terdampar karena adanya sampah di hidungnya terjerat dengan jaring gitu ya, jaring bekas nelayan gitu ya, yang sudah tidak terpakai, terus main buang saja ke laut. Nah, ini adalah salah satu bentuk subscriber untuk menyertakan dunia ini, khususnya Indonesia, lebih bersih dan bisa mengurangi polusi udara di ibu kota maupun di Indonesia. Jadikan bumi kita, negara kita yang bisa menghirup udara bebas tanpa polusi, seperti halnya awal-awal pandemi sebelumnya gitu. Karena apa? Karena waktu awal-awal pandemi sebelumnya itu Jakarta, bahkan khususnya Tangerang, itu bisa clean dari polusi gitu. Apalagi sudah terciptanya lagi pahlawan untuk membuat mobil listrik gitu loh, teman-teman. Ini juga sama teman-teman, untuk mengurangi intensitas BBM, bahan bakar, dan juga polusi yang dihasilkan oleh knalpot kendaraan ke lingkungan atau ke awan kita itu teman-teman. Makanya wajar orang-orang di Jakarta sebelum adanya pandemi itu mereka menggunakan masker, karena memang polusi gitu loh. Saya sendiri juga merasakan hal seperti itu teman-teman.
Jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang konten EcoBrick hari ini. Konten berikutnya yang akan kita bahas adalah penggunaan whiteboard atau flip chart untuk kita presentasi, untuk kita misalkan rapat gitu ya, misalkan nggak ada proyektor tapi kurang untuk menjelaskan di dalam proyektor. Nah, minggu depan akan kita bahas itu. Oke teman-teman, intinya saya ingin memberikan poin sebelum closing. 1, berdayakan sampah-sampah di sekitar kita, baik itu sampah warung ya, sampah warung seperti halnya bungkus kopi, bungkus Indomie, kita masukkan ke dalam EcoBrick untuk kita jadikan sampah-sampah ini menjadi berguna dan bisa dijadikan tempat duduk, bisa dijadikan atap rumah, dan bisa dijadikan pos ronda bagi orang banyak gitu. Teman-teman dapat pahala karena teman-teman bisa mendapatkan sampah-sampah, dan juga kitanya juga dapat pahala karena kita menempati tempat yang sudah teman-teman bangun dari EcoBrick itu sendiri. Itulah teman-teman, itu poin yang bisa saya sampaikan, dan juga satu motivasi yang akan saya sampaikan kepada teman-teman. Lihatlah Jakarta, negeri kita tercinta, ibu kota, bahkan negara kita yang misalkan polusinya agak banyak. Lihat gitu teman-teman, kita harus peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap alam, peduli terhadap ciptaan Tuhan, jangan pernah merusak, apalagi jangan pernah membakar hal sembarangan jika barang itu masih bisa dipergunakan dengan baik. Itu teman-teman. Oke, sekian dari saya. Don't forget to like, comment, subscribe, share ke teman-teman kalian, ke grup kalian, ke guru-guru kalian. Kalau guru-guru kalian tidak tahu dan ingin belajar tentang EcoBrick, gitu teman-teman. Sekian dari saya. Mungkin tema minggu depan kita akan bahas flip chart, kembali lagi ke teknik body communication. Nah, itu kita sambungkan kepada flip chart. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe, share ke teman-teman kalian. Sekali lagi jangan lupa komen di bawah jika teman-teman berhasil menggunakan EcoBrick gitu loh. Dan juga nggak cuma di saya, juga tutorialnya ada kok di YouTube lain yang memang dia khusus untuk menjadi pahlawan lingkungan. Juga ada kok video-video mengenai EcoBrick atau pemberdayaan sampah-sampah yang bisa daur ulang gitu teman-teman. Oke teman-teman, sampai ketemu di video minggu depan.